Episode selanjutnya langsung dibuka dengan situasi yang menegangkan. Jinwoo terbangun dan sadar kalau Kyu bersama anak buahnya udah mengepung area tersebut. Dia bersiap menggunakan bahan peledak, tapi sebelum sempat melakukan apa-apa, salah satu orang Kyu tiba-tiba menikamnya dari belakang. Jinwoo pun tewas. Sementara itu, di dalam mall, Pasin menerima telepon dari Jinman. Dia bilang kalau Ati sebenarnya udah berhasil diselamatkan. Tapi sekarang, Jinman sengaja berpura-pura jadi orang yang menculiknya. Dia kemudian minta Pasin menyelamatkan Ji-an. Pasin akhirnya membebaskan Ji-an dan Brother, lalu mereka bertiga berusaha kabur. Mereka berhasil sampai ke pintu darurat rahasia milik Jinman. Namun Pasin memilih tetap tinggal dan menutup pintu agar Ji-an dan Brother bisa melarikan diri. Kyu akhirnya menemukan Pasin. Dalam pertarungan itu, Pasin berhasil membunuh L, tapi dia sendiri terkena beberapa tembakan. Sebelum jatuh, Pasin sempat melempar granat yang menewaskan beberapa anak buah Kyu. Kyu kemudian mengejar Brother dan menembaknya. Brother masih sempat mendorong Ji-an masuk ke lorong lain sebelum mengaktifkan pintu yang memisahkan mereka. Saat Kyu tiba, Brother sebenarnya udah meninggal. Tapi Kyu sengaja nembak dinding agar Ji-an mengira Brother udah dibunuh olehnya. Karena pintunya anti peluru dan gak bisa ditembus, Kyu akhirnya pergi untuk mencari bantuan. Ji-an kemudian menemukan panel kontrol sistem bawah tanah. Dia memanfaatkannya untuk membakar area itu dan menghabisi orang-orang Kyu yang masih tersisa. Setelah itu, Ji-an mengikuti sebuah lorong yang membawanya keluar menuju hutan. Dari sana, dia sampai ke sebuah tempat parkir dan bertemu Seongbom. Lewat sebuah flashback terungkap kalau Kusanagi sebelumnya pernah menawarkan senjata dan uang ke Seongbom sebagai imbalan untuk menangkap Jinman atau Ji-an. Tapi Seongbom menolak tawaran itu. Gak lama kemudian, Jaewon dan Cheosung datang bareng kelompok Code Reds. Seongbom memberitahu Ji-an kalau mereka akan melindungi para Code Greens. Di sisi lain, Kyu menemukan rekaman kendaraan milik Jaewon yang membawa Ji-an pergi. Informasi itu langsung dia kirimkan ke Kusanagi. Ji-an akhirnya dibawa ke markas bawah tanah Code Reds. Di sana dia nerima telepon dari Jinman. Seongbom juga membawanya menemui Min-hee yang ternyata masih hidup setelah sebelumnya terkena tembakan Pasin dan sekarang sedang dalam masa penyembuhan. Cheolsung kemudian menjelaskan kalau server Murtehelp punya sistem keamanan yang bisa mematikan seluruh jaringan listrik Babylon kalau seseorang mencoba mengaksesnya tanpa izin. Saat listrik Babylon padam, orang dalam mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalin seluruh data. Begitu listrik kembali menyala, server itu udah kosong. Sementara itu, Attorney Jang menemukan sebuah flash drive yang membawa simbol milik Sang Mata-Mata. Kyu akhirnya berhadapan dengan Jinman, namun kali ini Jinman menunjukkan bukti yang membuktikan kematian Jae yang sebenarnya, ledakan bus, serta keterlibatan Kusanagi dalam semua kejadian itu. Kyu pun akhirnya menerima kenyataan. Jinman kemudian meyakinkan Ji-an untuk bekerja sama dengan Kyu. Dia bahkan sengaja membiarkan Kusanagi menangkap dirinya, tujuannya jelas, membuat Babylon bisa mengakses lokasi seluruh kode Murtehelp. Jinman kemudian disiksa di sebuah laboratorium milik Babylon. Kusanagi bahkan mengirim video penyiksaan itu ke Ji-an. Babylon kemudian menggunakan pemindaian mata Jinman untuk mendapatkan lokasi kode Murtehelp. Sementara itu, Sang Mata-Mata berhasil melepaskan alat pelacak dari tubuhnya dan diam-diam kembali membantu pihak lawan. Kusanagi kemudian memerintahkan K untuk menghabisi Jaewon dan para Code Reds yang masih setia kepada Seongbom. Saat Babylon menyerang mereka, Ji-an dan Min-hee harus menghadapi kenyataan kalau banyak teman mereka udah gugur. Ji-an akhirnya memilih melawan balik. Dia menyebarkan rekaman suara Kusanagi yang mengakui kalau insiden bus sengaja digunakan untuk menutupi fakta kalau Bale adalah orang yang membunuh Jae. Ji-an juga memasang hadiah sebesar $5 juta untuk siapapun yang berhasil menangkap Kusanagi. Pengumuman itu membuat para Code Reds di berbagai wilayah langsung bergerak. Kusanagi mencoba mencari kelompok Ji-an menggunakan drone, tapi serangannya gagal. Gak lama kemudian, Kyu datang menemui Jinman di penjara. Di sana, dia mengungkapkan identitas aslinya, yaitu Ichika. Diam-diam, Kyu memberikan sebuah alat yang bisa membantu Jinman melarikan diri. Babylon akhirnya berhasil melacak lokasi persembunyian Code Reds, tapi ternyata mereka udah menyiapkan jebakan. Ji-an dan yang lainnya melepas alat pelacak mereka lalu memasangnya di mobil-mobil mainan. Mereka juga meninggalkan manekin yang dilapisi foil dan dipanaskan menggunakan lampu agar terlihat seperti tubuh manusia,
Dari alat pendeteksi panas, pasukan Babylon pun masuk ke dalam perangkap. Ledakan besar terjadi dan membuat beberapa anggota mereka terjebak di bawah tanah. Di saat Babylon mulai kacau dari dalam, K diperintahkan kembali ke markas Jepang. Attorney Jang akhirnya mengetahui semua kejahatan yang dilakukan Kusanagi dan membantu Jinman melarikan diri. Di sisi lain, Kusanagi menyadari kalau ada perangkat tersembunyi di dalam muk miliknya yang ternyata digunakan untuk merekam semua percakapannya. Jian dan para Kotrets kemudian masuk ke kompleks Babylon menggunakan bus milik Jaewon. Mereka akhirnya diizinkan masuk setelah seorang pegawai mengetahui kebenaran tentang insiden bus itu. Jian akhirnya kembali bertemu dengan Jinman, tapi reuni mereka nggak berlangsung lama karena Kusanagi kembali menyerang. Jinman, Jian, dan Chalsung kemudian berhasil mencapai ruang kontrol dan menghubungi Chen. Jinman menawarkan seluruh data Babylon sebagai imbalan agar kedua pihak bisa hidup berdampingan tanpa perang. Namun Kusanagi tiba-tiba ikut campur dan menuduh Chen telah meninggalkan dia. Chen dengan tegas mengatakan kalau Kusanagi sebenarnya hanya bertindak demi kepentingannya sendiri. Saat Kusanagi kembali mencoba menembak, Jian bergerak lebih cepat. Dia langsung menembak kepala Kusanagi dan mengakhiri semuanya. Chen akhirnya menyetujui gencatan senjata dengan Jinman. Tapi dia memberikan satu peringatan, siapapun yang terlibat dengan Murta Health akan menghilang jika data itu sampai bocor ke publik. Para penyintas pun meninggalkan kompleks Babylon. Setelah itu, Chalsung menghancurkan seluruh fasilitas itu. Di akhir cerita, Jinman bertanya kepada Jian, apa yang akan mereka lakukan setelah semua kejadian itu selesai. Jian hanya tersenyum dan memintanya untuk mendengarkan. Dan dengan momen itu, musim kedua pun resmi berakhir. Terus, apakah akan ada season 3? Untuk saat ini, Disney Plus belum mengkonfirmasi apakah cerita akan berlanjut ke season selanjutnya. Namun kalau ngelihat endingnya, season 2 sebenarnya udah cukup rapi, nutup sebagian besar konflik dan menyelesaikan cerita utama. Season selanjutnya tetap mungkin terjadi, terutama kalau Babylon kembali nyerang Murta Health atau data dari server yang dicuri akhirnya bocor. Tapi untuk sekarang, semuanya terasa seperti udah mencapai titik akhir.